Pernahkah kamu membayangkan bertemu seekor ular raksasa di dalam gua dan bukannya dimangsa, malah jadi sahabat? Ini bukan cerita biasa. Ini kisah tentang seorang kakek tua dan makhluk yang menghuni kegelapan. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Bukannya dimangsa, kakek ini malah bersahabat dengan ular raksasa. Begini ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan Kalimantan, tinggallah seorang kakek bernama Pak Rahmat. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun, tubuhnya kurus, rambutnya putih, dan kulitnya penuh keriput yang bercerita tentang waktu. Tapi, meski renta, semangatnya tak pernah pudar. Setiap pagi, Pak Rahmat berjalan menyusuri hutan, mencari kayu bakar, memeriksa jebakan ikan di sungai kecil, dan kadang hanya duduk diam di bawah pohon besar, mendengarkan bisikan alam. Suatu hari, langit mendung sejak pagi. Tapi, Pak Rahmat tetap pergi ke hutan, membawa tas rotan dan tongkatnya. Ia ingin mencari tumbuhan obat untuk warga desa yang sedang sakit. Katanya, ada satu jenis akar langka yang hanya tumbuh di dalam gua tua di tengah hutan. Orang-orang bilang, gua itu angker, tak ada yang berani masuk. Tapi Pak Rahmat bukan orang yang mudah takut. Setelah berjalan berjam-jam, ia pun sampai. Mulut gua itu gelap dan lembab, ditutupi akar-akar pohon. Tapi di sanalah akar obat itu berada. Dengan senter kecil, ia masuk perlahan. Langkah demi langkah, suara air menetes dari langit-langit gua menggema. Bau tanah dan kelembaban membuat dadanya sesak. Tapi ia terus melangkah. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam bayangan. Panjang, licin, berkilat. Seekor ular raksasa melingkar di sudut gua. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur, mendesis pelan. Pak Rahmat tertegun, tak bisa bergerak. Tapi anehnya, ular itu tak menyerang. Mereka hanya saling menatap, lama, seakan saling membaca hati. Lalu, ular itu bergerak perlahan, bukan menuju Pak Rahmat, tapi ke arah akar yang ia cari. Ular itu menyentuh akar itu dengan mulutnya dan menggesernya ke depan kakek. Pak Rahmat terkejut, tapi tersenyum. "Kau tahu aku mencarinya ya? Terima kasih." Sejak hari itu, Pak Rahmat sering datang ke gua itu. Bukan lagi untuk mencari obat, tapi untuk menemui sahabat barunya, si ular. Ia menamainya si hitam karena sisiknya yang gelap berkilau seperti batu obsidian. Anehnya, setiap kali Pak Rahmat datang, si hitam akan muncul seolah sudah menunggu. Mereka tak butuh kata-kata. Kadang Pak Rahmat bercerita sambil duduk dan si hitam hanya melingkar diam, mendengarkan. Suatu hari, badai besar menerjang desa. Sungai meluap, tanah longsor di tebing dekat hutan. Banyak warga panik, dan Pak Rahmat tak pulang. Warga mencarinya, tapi tak menemukannya. 3 hari kemudian, mereka menemukannya, tertidur di dalam gua, bersandar di batu, dan si hitam melingkar di dekatnya, menjaga. Pak Rahmat lemas, tapi masih hidup. Katanya, saat longsor datang, ia terpeleset dan pingsan. Tapi ia merasa ada sesuatu yang hangat membungkus tubuhnya, menjaganya dari dingin malam. Ia tahu, itu si hitam. Sejak itu, orang-orang desa tak lagi takut pada gua itu. Mereka percaya, di dalamnya tinggal penjaga hutan. Seekor ular raksasa yang bersahabat dengan manusia. Dan Pak Rahmat, ia tetap datang ke sana, sampai usianya semakin tua. Sampai suatu hari, ia tak kembali lagi. Di depan gua hanya ditemukan tongkatnya dan jejak ekor besar yang mengarah ke dalam. Entah kemana ia pergi. Tapi banyak yang percaya Pak Rahmat dan si hitam kini bersama, menjaga hutan selamanya. Kadang persahabatan tak butuh banyak kata, hanya saling mengerti dan saling menjaga. Dan kisah ini adalah bukti bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang paling gelap sekalipun.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.